Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai belajar tentang bagaimana menghubungkan PLC dengan pneumatik ya. Di sini ada beberapa komponen yang perlu kita butuhkan, yaitu ada power supply yang keluaran tegangan DC-nya yang diperlukan adalah 24 volt. Kemudian ada PLC CP1E, tipenya adalah N20 atau E20. Kemudian ada double solenoid 5/2. Tegangan di sini adalah DC 24 volt. Dua-duanya ya, DC 24 volt. Kemudian ada kompresor. Sebenarnya ada lagi di sini adalah filter. Tapi untuk mempersingkat saja kita hanya memerlukan kompresor. Kemudian ada di outputannya ada double acting cylinder, silinder 2 langkah, bisa maju dan mundur. Kemudian ada untuk penggerak atau inputannya ada 2 buah fast button. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah sebelum kita melakukan program, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara pengkabelannya. Karena proses pengkabelan ini juga sangat penting sekali ya. Kalau pengkabelan kita tidak tepat, maka program yang kita susun walaupun sudah benar tidak akan berjalan. Oke, langsung saja. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, yaitu menghubungkan kabel fasa itu masuk ke line regulator atau sumber tegangan 220. Ini masuk ke power supply-nya, juga masuk ke L1-nya punyanya PLC CP1E. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengkabelan untuk kabel netral, itu masuk ke netralnya power supply, juga masuk ke netralnya L2 PLC. Yang selanjutnya, di V-main, ya, ini masuk ke COM-nya PLC CP1E yang bagian input, COM input. Kemudian yang selanjutnya, ini V-main-nya ini juga masuk ke solenoidnya ya, dua buah solenoidnya juga terkena tegangan V-main. Kemudian untuk COM outputnya itu kita ambil V plusnya atau 24 voltnya. Karena kita menggunakan 2 langkah maka ada 2 outputan yang kita keluarkan. Jadi COM-nya ini ya, kita sambungkan ke tegangan 24 volt. Pertanyaannya kenapa tegangannya 24 volt tidak AC 220? Jadi COM-nya ini mengikuti outputan. Kalau outputan solenoidnya itu kita butuhkan tegangan DC 24 volt, maka COM-nya ini harus kita hubungkan ke tegangan 24 volt. Nah, karena outputannya ada 2, maka COM-nya yang kita gunakan ada 2. Jadi 00 itu COM-nya yang ini, 01 COM-nya yang ini. Tidak boleh 1 ya. 00, 01 COM-nya 1 itu tidak bisa. 01 tidak akan memberikan keluaran. Jadi 2 buah COM harus kita gunakan sesuai dengan kepunyaannya. Kemudian selanjutnya, ini yang dari alamat 00 ya, itu masuk ke solenoid yang ini, yang sisi kiri. Alamat 00 sisi kiri. Kemudian yang alamat 01 itu masuk ke sisi kanan. Jadi 2 buah solenoid ini sudah terhubung pada keluaran ya. Sudah terhubung dengan V-main, juga sudah terhubung kepada keluaran dari output PLC. Kemudian di solenoid ini ada huruf A, B, R, P, dan S. Ya. A itu yang katup udara atau lubang udara yang masuk ke silinder. Ya, di sini yang A ini saya hubungkan ke
langkah mundur. Jadi kalau ini output 00-nya bekerja, itu berarti dia tertarik ke dalam silindernya, ya. Dan untuk yang B ini dihubungkan dengan alamat 01, itu sebagai langkah maju. Jadi kalau B-nya ini aktif, maka silindernya akan bergerak maju. Nah, untuk P itu simbolnya adalah pressure ya, atau kepanjangannya pressure. Dia tekanan, dari udara yang dari kompresor ini masuk ke P, pressure, outputannya ada A dan B, aliran udaranya ada di A atau B. Kemudian R dan S itu adalah lubang udara pembuangan. Biasanya di sini ada filternya nanti ya. Kemudian kita melangkah ke bagian input. Seperti biasa, kalau inputan itu dia karena di sini COM-nya sudah dikasih dengan domain, maka di sini salah satu kakinya dari bus button harus kita hubungkan dengan tegangan 24 volt DC. Kemudian salah satu kakinya lagi yang lain itu masuk ke input PLC alamat 00. Nah, yang bagian kanan, bus button kanan itu masuk ke input PLC alamat 01. Jadi ini adalah secara keseluruhan dasar bagaimana PLC bekerja dengan pneumatik. Pneumatik itu harus menggunakan driver. Drivernya adalah solenoid ini dan katup 5/2 ini. Jadi ini adalah kombinasi antara pneumatik dan elektrik. Jadi bukan pure pneumatik ya. Ini adalah kombinasi. Demikian pengkabelan sederhananya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana memprogramnya, sekaligus kita kombinasikan dengan aplikasi yang lebih real, yaitu adalah mesin stamping sesuai dengan ujian yang akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.